Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linier sederhana pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan saya Wahyuni. Sebelum kita membahas tentang regresi linier sederhana, kita akan bahas terlebih dahulu tentang regresi linier. Apa itu regresi linier? Regresi linier adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel terhadap suatu variabel yang lain. Nah, jadi variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas. Nah, misalnya variabel X, ini suatu variabel, akan mempengaruhi suatu variabel lain, kita sebut variabelnya dengan variabel Y. Nah, di sini kalau kalimatnya ada kalimat beberapa, berarti di sini ada beberapa variabel lain, yaitu ada X, X1, X2, X3, dan sampai Xn yang mempengaruhi suatu variabel yang lain. Nah, variabel X disebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel yang lain atau independen atau variabel penjelas. Sedangkan variabel yang dipengaruhi di sini adalah Y, adalah variabel yang terikat atau variabel dependen atau disebut dengan variabel respon. Regresi linier, suatu variabel dikategorikan sebagai variabel bebas apabila variabel itu fungsinya menerangkan atau meramalkan variabel yang lain. Jadi di sini si X akan dikatakan sebagai variabel bebas apabila si X ini fungsinya untuk meramalkan atau menerangkan variabel lainnya, itu variabel yang lainnya adalah variabel Y. Nah, sedangkan variabel Y ini dikatakan sebagai variabel yang terikat apabila fungsi dari variabel ini adalah variabel yang diterangkan atau yang diramalkan oleh variabel yang lainnya. Secara umum, regresi linier dapat terbagi atas dua, yaitu regresi linier sederhana, yang suatu regresi yang memuat sebuah variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kalau yang seperti ini, X ke Y, ini disebut dengan regresi linier sederhana. Sedangkan regresi linier berganda yaitu regresi yang dengan beberapa buah variabel bebas, jadi ada X1, X2, hingga Xn yang mempengaruhi Y. Nah, ini dikatakan sebagai regresi linier berganda. Nah, dalam mata kuliah Statistik Pendidikan ini, kita hanya membahas tentang regresi linier sederhana saja. Untuk regresi linier berganda itu akan ada di pertemuan atau di statistik lanjutan. Nah, sekarang kita akan melihat regresi linier sederhana lebih rinci. Persamaan umum dari regresi linier sederhana adalah YI sama dengan beta. Di sini beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana I berjalan dari 1, 2 hingga N. Nah, beta di sini dalam beta 0 dan beta 1 di sini merupakan parameter, sedangkan B0 dan B1 merupakan statistik, sehingga tujuan kita sebenarnya akan membentuk persamaan regresi berdasarkan informasi sampel. Nah, sehingga rumusnya yang digunakan adalah, ini merupakan persamaan regresi yang kita dapatkan dari informasi dari sampel yang kita ambil. Jadi di sini ada
Y topi, ini bacanya Y topi ya, Y topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali dengan X. Nah, sekarang kita akan lihat rumus dari koefisien regresi linear sederhana dapat dicari dengan rumus berikut ini. B0, jika kita ingin mencari B0, maka rumusnya adalah B0 sama dengan sigma YI, di mana I berjalan dari 1 hingga N, dikali dengan sigma XI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikurang dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikali dengan sigma XI kali YI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dibagi dengan N, kali sigma XI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikurang sigma XI yang dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke N. Nah, di sini biasanya sering terjadi kekeliruan antara ini sigma XI dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke N, dengan sigma XI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N. Nah, pada XI yang dikuadratkan, di sini kita harus mencari dulu. Kita cari dulu jumlah total dari XI, kemudian dikuadratkan. Nah, sedangkan yang ada di sini sigma XI kuadrat, di sini adalah X dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, maka dapatlah nilai yang ini. Jadi jangan sampai keliru untuk membedakan antara sigma XI di kuadrat dengan sigma XI dikuadratkan. Ini kuadrat, ini dikuadratkan kalimatnya ya. Nah, berikutnya untuk B1 sama dengan N dikali sigma XI dikali YI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikurang sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikali sigma YI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dibagi N kali sigma XI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikurang sigma XI dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke N. Nah, jadi jika kita menghitung terlebih dahulu koefisien B1, maka koefisien B0 dapat ditentukan dengan rumus B0 sama dengan Y bar dikurang dengan B1 X bar. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan kita daripada menggunakan rumus yang panjang tadi ya. Jadi kita cukup mencari B1, kemudian untuk B0 kita akan memasukkannya ke dalam rumus yang ini. Nah, di mana dengan catatannya X bar dan Y bar masing-masing adalah rata-rata variabel untuk variabel X dan variabel Y. Nah, di mana koefisien B1 itu dinamakan dengan B1 ya, B1 yang tadi dinamakan dengan koefisien arah regresi linear yang menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Jadi setiap perubahan yang ada pada Y akan menyebabkan perubahan Y sebesar 1 unit. Perubahan tersebut merupakan pertambahan apabila B1 ini bertanda positif. Nah, jadi nilai B itu bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi jika B1 itu nilainya positif, maka akan terjadi penambahan sebesar 1 unit. Tetapi jika B1-nya itu bernilai negatif, berarti akan ada penurunan sebesar 1 unit juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh berikut. Tabel di bawah ini menyajikan skor kepercayaan diri
dari angket dan hasil belajar matematika, hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan dari 20 mahasiswa secara acak pada suatu prodi di IAIN Langsa. Nah, jadi skor kepercayaan diri 80, 70, 57, hingga 64. Dan hasil belajar statistik 85, 75, 65, hingga 70. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah tentukan nilai dugaan koefisien regresi B0 dan B1. Yang kedua, tuliskan persamaan regresi dugaannya. Yang ketiga, jelaskan koefisien arah yang didapatkan. Dan yang terakhir, berapa skor dari hasil statistik yang diharapkan jika skor kepercayaan diri adalah 65. Nah, sekarang kita akan cari nilai B1 dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya udah membuat tabel yang tadi. Karena ini nilai, jadi untuk kepercayaan diri itu saya simbolkan dengan XI, dan untuk hasil belajar saya simbolkan dengan YI. Nah, jadi karena rumus B1 itu di sini ada sigma, XI, dan YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N kita ada 20 ya, di sini ada 20. Maka seluruh N yang ada pada rumus ini, rumus B1 ini, saya gantikan dengan 20 semuanya. Ini 20, di sini 20, di sini 20, ini 20, di sini 20, di sini 20. Kenapa 20? Karena jumlah data yang kita miliki adalah 20 dari 1 sampai 20. Maka kita gantikan dengan 20. Udah? Karena ada permintaannya sigma XI kali YI, maka di sini saya mencari si X dikali dengan si Y, 80 dikali 85 itu hasilnya 6.800, 70 dikali 75 itu 5.250, dan seterusnya hingga 20. Kemudian saya jumlahkan nilainya, ini dia didapatkan, ini jumlah ya. Nah, berikutnya karena di sini ada permintaan untuk XI, ini XI dikuadratkan, kemudian jumlahkan, maka nilai 80 yang ada di, biar beda, kita agak warna kita bedakan, nilai 80 yang ada di sini dikuadratkan. Jadi ini nilai 80 dikuadratkan, maka hasilnya saya tuliskan di sini. Oke, ini dia. Jadi 80 kuadrat 6.400, 70 kuadrat itu 4.900, 50 kuadrat itu 2.500, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Oke, ini tabelnya, jadi jumlahnya ini dia. Nah, sampai di sini, jika ada yang kurang paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, setelah kita mencari yang tadi, kita dapat membuat yang diketahui di sini. Jadi untuk sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke 20, nilainya adalah 1268. Sigma YI, di mana I berjalan dari 1 sampai 20, itu adalah 1380. Sedangkan untuk sigma XI dikali YI, di mana I berjalan dari 1 sampai 20, itu adalah 90.397. Untuk sigma XI kuadrat adalah 82.920. Nah, jadi ini rumus B1 yang sudah, dimana nilai N telah kita ganti dengan 20. Ya, nilai N-nya sudah kita ganti dengan 20. Nah, sekarang kita substitusikan nilai ini, nilai yang ada di sini, dari sini ke dalam rumus. Maka didapatlah seperti ini. Nah, jadi di sini sigma untuk X I kali YI, nilainya yang ada
ini dia ya, 90.397 kita substitusikan kemari, kemudian jadinya ini dia. Nah, untuk XI nilai dari sini nih kita substitusikan ke dalam rumus, maka didapat ini dia di sini. Nah, untuk YI, ini nilai YI, ya kita substitusikan ke dalam rumus, jadinya seperti di sini. Nah, untuk sigma XI, ini, yang ini dia, sigma XI, ini untuk nilai yang ada di sini ya. Nah, ini namanya sigma XI kuadrat. Nah, ini dia. Kita substitusikan nilainya kemari. Nah, sedangkan ini sigma XI dikuadratkan, maka nilainya nilai XI yang ada di sini nih kita substitusikan kemari, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita kalikan 20, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah 1.807.940 dikurang dengan 1.749.840. Kemudian nanti dibagi dengan 1.658.400 dikurang 1.677.824. Maka hasilnya adalah 58.100 dibagi 50.576. Maka nilai B1 adalah 1,1488. Pertanyaannya, Bu, kalau dibulatkan menjadi 9 boleh? Boleh, itu nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian untuk A. Selanjutnya kita akan mencari nilai B0 dengan rumus B0 sama dengan Y bar dikurang dengan B1 X bar. Nah, Y bar di sini adalah rata-rata nilai Y dan X bar di sini adalah rata-rata nilai X. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita sudah ada pada video sebelumnya. Nah, jadi terlebih dahulu di sini kita akan mencari nilai X bar dan Y bar terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke N di sini adalah 20, dibagi dengan N-nya juga 20, sama dengan, tadi sudah kita tahu bahwa sigma dari XI itu adalah 1268 dibagi 20, hasilnya adalah 63,4. Dan untuk Y bar sama dengan sigma YI, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi dengan N sama dengan sigma YI, di sini N-nya kita ganti dengan 20, maka sigma dari YI adalah 1380 dibagi dengan 20, maka didapatlah hasilnya 69. Data yang ini dari mana didapatkan? Dari tabel yang sebelumnya yang sudah kita buat tadi ya. Nah, sehingga kita tinggal mensubstitusikan nilai B0-nya sama dengan, kita substitusikan di sini Y barnya 69 dikurang dengan B1 sudah kita cari sebelumnya yang tadi 1,148 dikali dengan 63,4, maka hasilnya adalah 69 dikurang 72,831. Nah, ini
69 dikurang 72,831 sama dengan negatif 3,83. Nah, untuk pertanyaan B, yang B, tentukan persamaan regresi linier dugaannya adalah Y topi sama dengan B0 udah kita dapatkan tadi nilainya. Ya, B0, ini dia nilai B0. Kemudian B1 sudah kita cari nilai B1. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke rumusnya, rumus dugaannya. Maka sama dengan negatif 3,83 ditambah 1,148X. Nah, ini merupakan persamaan regresi linier dugaannya. Nah, sedangkan untuk yang C, itu pertanyaannya adalah makna dari koefisien arah. Nah, jadi dari poin A kita dapatkan nilai B1 itu adalah sama dengan 1,148. Nah, di nilai B1 di sini bernilai positif, sehingga kita dapat mengatakan bahwa untuk setiap skor poin kepercayaan diri mahasiswa bertambah sebesar 1 poin, maka hasil belajar statistik akan bertambah sebesar 1,148 skor. Jadi setiap penambahan nilai kepercayaan diri mahasiswa sebesar 1 skor, maka nilai hasil belajarnya juga akan bertambah sebesar 1,148. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang D, jika skor kepercayaan dirinya 65, maka skor hasil belajar statistik yang diharapkan Y topi adalah sebagai berikut. Y topi sama dengan B0 ditambah B1 kali X. Nah, jadi di sini kita dapat membuat dari rumus dugaannya, kita masukkan nilainya 65 ya di sini, hasilnya sama dengan negatif 3,83 ditambah 74,67, maka hasilnya adalah 70,838. Jadi jika skor kepercayaan dirinya adalah 65, maka harapan hasil belajarnya adalah 70,838. Nah, ini hanya dugaan. Nah, saya harapkan video ini cukup jelas untuk memberikan pemahaman tentang regresi linier sederhana. Nah, tapi sebelum kita akhiri video ini, silahkan kerjakan tugas atau latihan agar menambah dan melatih kemampuan kita semua. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.